Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 SDT At-Taqwa 02 yang saya cintai, yang saya banggakan. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 6. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pelajaran yang keempat. Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang pola kalimat sederhana dengan menggunakan bentuk fi'il madhi, fa'il, dan maf'ul bih, yang masing-masing unsur-unsur tersebut akan kita bahas bersama kemudian. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang al-fi'lul madhi atau fi'il madhi. Sebagaimana pembahasan-pembahasan terdahulu, kita sudah pernah membahas tentang fi'il madhi ini. Sebagaimana kita tahu bahwa fi'il itu terbagi kepada 3 jika dilihat dari dimensi waktu pengerjaannya. Yang pertama adalah fi'il madhi, kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il mudhari dan fi'il amar sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang artian fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Jika kita belajar bahasa Indonesia, maka kita mengenal ada istilah dengan kata kerja lampau. Nah, fi'il madhi atau kata kerja lampau ini adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa lampau. Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu itu sudah dilakukan. Dan kemudian kita ingin menginformasikan misalnya kepada orang lain bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan, maka kita bisa menggunakan pola fi'il madhi ini atau kata kerja lampau. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ketika kita ingin lagi menginformasikan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi, maka kita dapat menggunakan pola kalimat dengan menggunakan kata kerja lampau yang biasa dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il madhi. Nah, untuk fi'il madhi ini berarti mengandung pengertian bahwa suatu pekerjaan itu, kata kerja itu sudah dikerjakan atau sudah dilakukan atau sudah diselesaikan. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesianya, biasanya kata kerja lampau itu ditambahkan dengan kata telah. Misal, saya telah makan nasi. Berarti makan di sini pengertiannya sudah selesai dilakukan. Nah, telah makan ini jika kita bawa ke dalam pembelajaran bahasa Arab disebut dengan fi'il madhi. Selanjutnya kita akan membahas tentang fa'il. Al-fa'il. Al-fa'il artinya adalah pelaku perbuatan yang dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya sebagai subjek. Sekali lagi, dalam pola kalimat sederhana, di mana dalam bahasa Indonesia itu kita mendengar dengan istilah SPO, subjek, predikat, objek, maka al-fa'il ini sama dengan subjek. Sedangkan predikat adalah fi'il. Di al-fa'il ini artinya adalah pelaku perbuatan atau yang kita kenal sebagai subjek. Selanjutnya adalah maf'ul bih, al-maf'ul bih. Al-maf'ul bih ini artinya adalah kata yang menunjukkan objek perbuatan.
kata yang menunjukkan objek perbuatan. Contoh tadi, saya telah makan nasi. Saya berkedudukan sebagai objek atau fa'il. Telah makan berkedudukan sebagai predikat atau fi'il madhi. Nasi berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Paham ya? Di maf'ul bih ini pengertiannya adalah objek. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama dari pola kalimat sederhana yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih atau subjek, predikat, dan objek. Di sini ada kalimat yang berbunyi, yang tertulis, Qara'a Ahmadul Qur'ana. Qara'a Ahmadul Qur'ana. Artinya, Ahmad telah membaca Al-Quran. Qara'a ini adalah contoh fi'il madhi yang berarti telah membaca. Kedudukannya sebagai predikat. Sekali lagi, qara'a ini adalah contoh fi'il madhi yang berarti telah membaca. Ingat, karena ini adalah bentuk fi'il madhi yang berarti bahwa pengerjaan itu telah lampau, sudah dilakukan, maka dalam terjemahannya, dalam pengertiannya, ditambahkan kata telah membaca. Kemudian Ahmad, kedudukannya sebagai fa'il atau subjek. Ahmad, kedudukannya sebagai fa'il atau subjek, pelaku perbuatan. Pelaku atau orang yang membaca. Orangnya yang membaca. Nah, kemudian Al-Quran. Al-Quran ini kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek. Karena kalau hanya kita sampaikan informasi, Qara'a Ahmad telah membaca Ahmad, kan masih belum jelas. Masih belum terinci apa yang Ahmad baca. Oleh karena itulah ditentukan objek perbuatan. Nah, dalam konteks ini, dalam pengertian ini, dalam contoh ini, Qara'a Ahmadu Al-Quran, arti Ahmad telah membaca Al-Quran. Qara'a adalah contoh fi'il madhi, kedudukannya sebagai predikat. Ahmad ini adalah fa'il sebagai subjek, dan Al-Quran adalah kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek. Jadi intinya, qara'a pada kalimat di atas adalah bentuk fi'il madhi, predikat. Dan Ahmad sebagai fa'il atau subjeknya, sedangkan Al-Quran sebagai maf'ul bih atau objeknya. Selanjutnya contoh kedua. Pola kalimat sederhana, fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Di slide ini tertulis kalimat kataba Aliyud darsa. Kataba Aliyud darsa. Artinya, Ali telah menulis pelajaran. Pada kalimat ini, fi'il madhi atau predikatnya adalah kataba. Jadi kataba ini adalah contoh dari fi'il madhi yang berkedudukan sebagai predikat atau fi'il. Selanjutnya Ali. Aliyu ini kedudukannya sebagai fa'il, sebagai subjek atau pelaku perbuatan. Tadi kataba berarti telah menulis. Siapa yang menulis? Nah, inilah yang disebut dengan fa'il atau subjek atau pelaku perbuatan. Dalam contoh ini disebutkan Ali. Kemudian ad-darsa. Ad-darsa ini kedudukannya sebagai maf'ul bih atau sebagai objek perbuatan. Karena kalau pengertian Ali telah menulis, jika tanpa disebutkan objeknya maka masih bersifat umum. Apa yang Ali tulis? Karena itulah ditentukan objek perbuatannya, yaitu pelajaran. Nah, di sini
Kataba Aliyud darsa, secara sempurna kita artikan Ali telah menulis pelajaran. Kataba sebagai fi'il madinya kedudukannya sebagai predikat, Aliyu sebagai subjek atau fa'il pelaku perbuatan, sedangkan ad-darsa adalah maf'ul bih atau objeknya. Anak-anakku sekalian, demikian tadi pembahasan kita tentang pola kalimat sederhana yang terdiri dari unsur, fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Subjek, predikat, dan objek. Sekarang ada tugas atau latihan untuk kalian untuk mempertajam pemahaman kalian tentang fi'il, fa'il, dan maf'ul bih tadi. Pertanyaan-pertanyaan ini harus kalian jawab, dan kalian kerjakan, kalian tulis di buku tulis bahasa Arab kalian. Pertama, apa yang dimaksud dengan fi'il? Soal kedua, apa yang dimaksud dengan fa'il? Ketiga, apa yang dimaksud dengan maf'ul bih? Keempat, tulislah satu saja contoh dari bentuk fi'il madhi. Dan yang kelima, kalian membuat satu kalimat dengan pola fi'il madhi, fa'il, dan maf'ul bih. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan karunia kemudahan kepada kalian sehingga kita bisa sukses dalam menggapai cita-cita kita. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.